tes 1 2. Yesus. Tes 1 2. Cek. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Yuk kita mau deklarasikan kalau kita punya Tuhan yang besar. Masih ingat yel-yel kita? Ada yang masih ingat yel-yel kita? Allah kita Besar, kuat, dahsyat. Waduh, luar biasa ya yel-yel kita itu. Saya mau undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau deklarasikan kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Sudah siap? Ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Allah kita besar, kuat, dahsyat. Satu kali lagi boleh? 1, 2, 3. Allah kita Besar, kuat, dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. haleluya. Kita mau memuji Dia karena Dia adalah Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo jemaat Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Karena hanya Dia Tuhan yang layak terima pujian. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory,
syukur kami mau menaikkan pujian kami bagimu Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami Amin. sembah. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu hanya dengan Engkau kami kuat. Amin. Hanya dengan Engkau kami mampu berjalan dari setiap musim demi musim di dalam Ya, kehidupan Yesus. kami. Haleluya. Kami akan tetap kuat. Kami akan tetap teguh berdiri Amin. di dalam Engkau Tuhan. Ya, Dan kami Tuhan. akan terus berjalan makin lama makin kuat. Amin. Menuju Allah di Sion. Karena Ya. kami tahu kekuatan kami adalah Yes, Engkau ya amin. Tuhan Yesus. Terima kasih ya, kasih Bapa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Kami mau Yesus. terus memuliakan Engkau. Kami Haleluya. buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena tahu bersama dengan Tuhan tidak perlu kuat. Bersama dengan Tuhan kita akan terus berjalan maju. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan percaya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Masih kuat berdiri, kita akan terus bagi oma dan opa yang tidak kuat berdiri. Boleh silahkan duduk. Tapi kita akan mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami mau terima kuasa daripada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka dan saat Tuhan bekerja. Mari terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat yang berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat yang berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhi. Mari jemaat Tuhan, terima kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat yang berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan. Katakan damai dan penyertaan. sekali katakan damai dan penyertaan-Mu penuhiku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk jaminan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu, Amin. bahwa ketika Engkau ada bersama dengan kami, kuasa-Mu dicurahkan atas kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami,
melewati sepanjang hidup kami. Yesus. Dan Engkau memberikan kami terus menghasilkan buah, berhasil. Amin. Dan Engkau memberikan kemenangan buat kami. Ya, terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak mudah, Ya, tapi kami bersyukur karena kuasa yang Kau berikan bagi hidup kami. Yang Yes. ada di dalam hidup kami lebih besar amin. dari setiap tantangan, masalah, pergumulan yang kami Ya, hadapi. Tuhan. Dan Terima Engkau kasih, sanggup Yesus. memberikan pertolongan kepada kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah melawat kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Amin. Tidak ada hal yang lebih indah ketika kami boleh menikmati Engkau hadir Ya, di tengah-tengah ibadah kami. terima kasih Dan Yesus. sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan firman-Mu disampaikan, memberkati kami, melawat kami. Haleluya. Buka hati dan pikiran kami sehingga hati kami fokus tertuju kepada Engkau. Amin. Kami mau biar firman-Mu memberikan kekuatan yang baru buat kami. Firman-Mu menyegarkan, firman-Mu menyembuhkan, Amin. firman-Mu memulihkan, Amin. firman-Mu membangkitkan iman kami. Ya, Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Amin. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita boleh melewati waktu demi waktu sehingga kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Oktober. Luar biasa. Saya percaya itu semua akan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap memberikan kesehatan buat kita. Semuanya itu karena anugerah Tuhan buat kita. Saudara, tema kita masih tentang berbuah. Dan hari ini saya mau beri tema berbuah di segala musim kehidupan kita. Amin. Saudara, firman di dalam firman Tuhan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memilih kita semua. Amin. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, katakan tetap. Itu artinya Tuhan mau setiap waktu, setiap saat kita harus menghasilkan buah. Setuju? Amin. Karena Alkitab Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak berbuah. Mungkin kalau kita berpikir, kalau pohon itu ada musimnya buah durian, buah mangga. Hari-hari ini banyak buah mangga, betul? Karena kita berpikir musimnya. Tapi nanti kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran bahwa ternyata Tuhan ingin menuntut kita dan merancangkan kita supaya kita tetap berbuah di segala musim kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Di dalam Kejadian 49, kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yang menceritakan bahwa dia adalah digambarkan sebuah pohon. Pohon yang kuat, yang sungguh-sungguh tumbuh subur. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, pohon ini tetap kuat dan menghasilkan buah. Saudara yang kasih Tuhan, Kejadian pasal yang ke-49, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ayat ini. Kejadian 49 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari satu pribadi tokoh yang bernama Yusuf. Alkitab mengatakan Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda. Amin.
Saudara, buahan yang muda yang ada pada mata air. Kita tahu persis firman Tuhan. Bahwa kalau pohon ada di dalam mata air. Mazmur 1 ayat mengatakan. Seperti pohon yang ditanam di tepi. Yang menghasilkan buahnya. Pada musimnya. Artinya saudaraku, kalau kita bicara Yusuf adalah sebuah pohon yang ada di mata air, artinya dia selalu menghasilkan buah. Walaupun kita tahu cerita dari kisah Yusuf, Yusuf melewati musim yang tidak mudah. Ternyata yang harus dilewati, musim yang dia harus lewati, kesulitan, tantangan, kesengsaraan. Tapi kita bisa melihat bagaimana pribadi Yusuf tetap menghasilkan buah di segala musim kehidupannya. Saudara, ternyata Alkitab menceritakan, menubuatkan bahwa kalau Tuhan ada dan hadir, kalau kita ada di Yerusalem baru nanti digambarkan. Nanti coba baca Wahyu pasal 22 ayat yang kedua. Saya mau kita melihat Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ini pasal terakhir dari Alkitab kita. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, luar biasa, ternyata Tuhan menubuatkan bahwa setiap pohon itu harus berbuah setiap bulan. Jadi ternyata salah kalau kita berpikir bahwa sebenarnya ini musim ini enggak. Kenapa? Dalam cerita Tuhan Yesus menceritakan ketika Tuhan Yesus kelaparan, dia melihat pohon ara dan tidak berbuah. Dan dicatat di situ. Dikatakan itu bukan musimnya, tapi Tuhan katakan ketika dia rindu harus menghasilkan buah. Ternyata pohon ara itu bisa saja setiap saat bisa menghasilkan buah. Saya yakin Tuhan tidak pernah menuntut yang tidak bisa, betul? Artinya kalau Tuhan berkata kita harus tetap menghasilkan buah setiap saat, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, kita harus tetap menghasilkan buah. Amin. Di segala musim kehidupan kita. Saudara, arti kata Yusuf sebenarnya apa? Tuhan akan menambahkan. Itu artinya, saudara, Yusuf itu benar-benar satu pribadi, walaupun dia menghadapi segala musim kesulitan yang tidak pernah berhenti. Di keluarganya dia dibenci, sehingga dia akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Dia harus dijual, dan dia harus menjadi budak. Dalam sebagai bekerja, dia juga menghadapi fitnah, sehingga puncaknya dia harus masuk penjara. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Yusuf, dia tetap menghasilkan buah di setiap musim yang sulit dalam kehidupannya. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak berbuah. Karena Tuhan merancangkan kita terus menambahkan. Mari kita lihat, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41. Kita buka firman Tuhan Kejadian 41. Ayat yang ke-50. 1 dan 52. 50 dan 52. Sampai 52. Sudah dapat semua, amin. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Itu sebabnya katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, 3 ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan kehidupan Yusuf yang tetap berbuah di tengah-tengah kesulitan. Saudara dikasih Tuhan, dan hari ini saya percaya Tuhan ingin menggambarkan kepada kita kunci untuk kita menghasilkan buah di segala musim kehidupan kita. Saudara, kenapa Yusuf di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesulitan,
Kalau saudara baca kata Manasya, dikatakan Allah membuat aku melupakan sama sekali kesengsaraanku. Tidak mudah buat Yusuf untuk melewati kesulitan itu. Dia harus berpisah dengan keluarganya, betul? Dengan orang tuanya, bahkan dengan adiknya. Ini adiknya. Yang paling disayang. Betul? Sehingga ketika ketemu dengan adiknya, Yusuf menangis, nggak tahan. Dia sengaja buat sesuatu supaya adiknya Benyamin ditinggal, abang-abangnya pulang. Karena dia mengasihi adiknya. Begitu sesuatu yang sulit yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi Alkitab mencatat, kalau saudara baca, dia kasih nama Efraim. Dia melupakan semua kesengsaraan. Manasye dan Efraim. Saudara, kalau kita baca Efraim, itu dikatakan mendapat anak, aku mendapat anak. Ketika saudara baca dalam terjemahan King James, saudara bisa lihat yang punya Alkitab, langsung ubah King James Version. Itu kata mendapat anak itu fruitful. Artinya apa? Berbuah banyak, betul? Saudara, berbuah banyak, double porsi. Saudara, ada berbuah yang lebat. Dia berkata, aku menyebut Efraim. Mendapat anak itu artinya berbuah dalam situasi yang sulit, dalam kesengsaraan. Yusuf tetap menghasilkan buah. Paling tidak kita, buah yang harus kita lakukan, ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah situasi yang sulit kita tidak mengeluh, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan kita baik. Kita bisa melupakan semua kesulitan yang kita hadapi dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita tetap berbuah. Apapun musim kesulitan yang kita hadapi, kesengsaraan, mari kita lihat, pandang Tuhan, bahwa Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Saudara, kuncinya apa untuk kita bisa berbuah di setiap musim? Kalau kita melihat ayat ini, yang dilakukan oleh Yusuf adalah apa? Melupakan kepahitan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu, betul? Setiap kita punya masa yang buruk. Lupakan semua hal yang buruk. Buat Yusuf tidak mudah melupakan bagaimana saudaranya membenci dia. Lalu membuat satu cerita kepada bapaknya bahwa dia sudah diterkam oleh binatang buas. Ternyata dijual, dimasukkan ke sumur dan dijual. Bagaimana Yusuf di tengah-tengah keluarga yang keluarganya ini, kalau istilah sekarang broken home. Betul. Dan ia menjadi sasaran ketika Tuhan kasih sesuatu dalam kehidupannya, mimpi dan visi. Dia justru dibenci. Bukan hanya itu, di tengah-tengah pekerjaannya pun dia menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu difitnah, bahkan di penjara. Tapi Yusuf dia berkata, aku memberi nama Manasye. Kenapa? Aku membuat aku melupakan sama sekali kesengsaraanku. Kalau kita ingin menghasilkan buah, mari kita belajar melupakan semua kepahitan masa lalu dan lihat kepada Tuhan. Semua kita punya cerita buruk, kesulitan yang kita hadapi. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan, kita Tuhan yang baik. Jangan sampai kepahitan masa lalu, kesulitan itu membuat kita tidak bersyukur dan melihat bahwa rancangan Tuhan besar buat hidup kita. Kalau hari ini mungkin kita sedang menghadapi pergumulan, kita berdoa sepertinya untuk satu hal gak semu-semu. Jangan lupakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin ucapan syukur itu salah satu buah yang Tuhan mau keluar dari hidup kita. Apapun situasi yang ada, tetaplah mengucap syukur. Amin. Buah bibir yang memuliakan nama Tuhan, ucapan syukur itu adalah salah satu buah yang Tuhan harapkan dari setiap kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, coba kita baca ayat ini. Ibrani pasal 12. Ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anak.
Ibrani 11 ya, minta maaf. Ibrani 11 ayat yang kelima. Sebentar ya. Oh, ayat yang ke-15, minta maaf. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kepahitan yang ada dalam hidup kita itu akan menghalangi kita menghasilkan buah. Setuju? Jangan sampai Alkitab katakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Tuhan mau di tengah-tengah situasi yang sulit, kesengsaraan, belajar seperti Yusuf yang bisa mengampuni dan melupakan semua kesengsaraan. Amin. Mari lihat bahwa ternyata untuk menikmati satu rancangan yang besar ada proses. Kita harus lewati sesuatu yang sulit. Tapi percayalah bahwa Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah salah buat setiap kehidupan kita. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan. Filipi 3:13 mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan. Amin. Mari lihat, pandang kepada Tuhan. Lupakan masa lalu kita. Terutama hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sulit, yang kadang-kadang membuat kita kecewa dan sakit hati dan kepahitan. Mungkin masa kecil kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak mudah. Saya mau katakan hari ini, minta pelepasan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya akar pahit di masa lalu itu dibebaskan. Ada kalanya saudaraku, kenapa kita terikat dari hal-hal yang mungkin sakit penyakit, mungkin karena kita punya kepahitan yang terus melingkupi kita dalam hati kita. Kita selalu punya negatif pada orang lain, kita punya negatif pada siapapun. Karena apa? Kepahitan itu menimbulkan kerusuhan, betul? Betul. Saya mau katakan hari ini, sebelum kita nikmati tubuh dan darah Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari lupakan semua kepahitan masa lalu, supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Dan buah itu tetap di segala musim kehidupan kita. Apapun situasi yang sulit kita hadapi, kita percaya, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan itu dibuktikan. Yang kedua, kuncinya adalah apa? Meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Saat-saat ini, Kejadian 39, mari kita lihat. Poin yang kedua adalah apa? Kuncinya yang kedua, bukan hanya melupakan kepahitan di masa lalu, tapi poin yang kedua untuk kita berhasil dan berbuah di segala musim kehidupan kita adalah kita harus minta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kejadian 39, firman Tuhan berkata ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Penting sekali penyertaan Tuhan, amin. Penting sekali kehadiran Tuhan. Jangan pernah takut. Mungkin hari-hari ini pandemi COVID sedang melanda berbagai belahan dunia ini. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus siap dan harus kita lewati. Yang terpenting bukan itu, yang terpenting kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya percaya kita bisa lewati. Bersamamu ku lewati. Amin. Teguhkan hati. Takkan engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Biar namanya sekarang anugerahmu besar. Melimpah. Penting sekali saudara, kalau kita ingin menghasilkan buah di segala musim kehidupan kita, minta kehadiran Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita. Karena percayalah penyertaan Tuhan itu yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Apapun situasi yang harus kita hadapi, apapun musim yang kita hadapi, Engkau ada di segala musim hidup kita. Amin. Dan lihat saudaraku, ketika di pekerjaan pun Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ke-21, Kejadian 39, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya di kepala penjara. Saudara, walaupun dalam kesengsaraan pun Yusuf tahu persis kuncinya adalah mungkin di penjara itu tidak enak. Situasi yang sulit, terbelenggu, tidak bebas. Tapi Yusuf menikmati kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Di saat-saat yang sulit dalam kehidupannya, Yusuf menikmati penyertaan Tuhan. Dan itu yang membuat dimanapun Yusuf berada, Yusuf tetap tampil menjadi orang yang tetap berbuah. Ya, tetap menjadi teladan. Di tengah-tengah penjara pun dia jadi berkat bagi orang-orang yang sama-sama di penjara. Umat Tuhan, apapun situasi yang sulit, itu tidak menentukan buat kita. Yang menentukan adalah ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu cukup buat hidup kita. Amin. Gereja Tuhan di tempat ini minta terus supaya Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Dan percayalah kalau kita tetap ada di setiap musim, Tuhan ada di setiap musim kita. Saya percaya kita tetap akan menghasilkan buah. Kita akan menghasilkan manasye. Amin. Mendapatkan buah, mendapatkan anak. Tuhan kasih itu dalam hidup kita. Yang terakhir, kita baca Kejadian 45 ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Ayat 8, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi malah kamu menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara dikasih Tuhan. Hal yang ketiga, kunci untuk kita tetap berbuah di setiap musim kehidupan kita. Tadi yang pertama ada, lupakan kepahitan masa lalu. Yang kedua adalah apa? Minta kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sekarang ini. Dan yang ketiga, meyakini janji Tuhan untuk masa depan kita. Yusuf tahu persis kesulitan yang dia hadapi. Dia tahu bahwa, meyakini bahwa memang Tuhan punya rancangan yang besar. Mimpi visi yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dikatakan di sini dia berkata, bukan kamu. Dia katakan kepada saudara-saudaranya yang membawa aku untuk menyuruh aku pergi ke Mesir. Tapi Tuhan sendiri. Walaupun Yusuf tahu caranya. Lewatin lika-liku kesulitan, musim yang tidak mudah. Tapi Yusuf tahu karena itu adalah karena Tuhan. Tuhan yang merancangkan masa depan. Saya mau katakan hari ini jemaat, jangan lakukan rancangan Tuhan buat hidup kita. Jangan coba-coba dengan kekuatan kita sendiri kita merancang masa depan. Tapi lihat, minta sama Tuhan. Kepekaan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya? Kalau Tuhan sudah berjanji untuk masa depan kita, untuk panggilan hidup kita, percayalah panggilan Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Walaupun mungkin hari ini kita menghadapi sulit, jangan lari dari kesulitan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Hanya karena minta maaf, kita khawatir dengan hidup kita, khawatir untuk keluarga kita. Tuhan gak mengajar kita khawatir, tapi Tuhan mengajar, mari percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Jangan ragukan rancangan Tuhan. Dimanapun, apapun situasi yang sulit yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa janji Tuhan untuk masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11, mari kita buka firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Amin. Saudara percaya, kalau engkau ingin berbuah di setiap musim kehidupan kita, yakini bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi masa depan kita. Jangan ragukan rancangan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap layani Tuhan. Apapun situasinya, tetap setia. Jangan mundur dari Tuhan. Tetap berbuah. Buahnya kesetiaan, ketekunan. Amin. Kasih. Amin. Buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kata terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam setiap musim. Mungkin hari ini kami menghadapi situasi yang sulit, ekonomi kami, keluarga kami. Jangan pernah ragukan rancangan dan kasih Tuhan buat hidup kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Yusuf ngomong apa sama saudara-saudaranya? Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Mungkin orang mereka-rekakan kita sehingga kita mengalami hal yang sulit. Kesukaran, masuk penjara, kita jadi budak. Tapi percayalah, di balik semua itu, Tuhan Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Percayalah, di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, mari tetap berbuah. Jangan mundur, tetap setia, tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap layani Tuhan, tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada di setiap musim kehidupan kita. Apapun yang pernah kita alami, situasi-situasi yang sulit, jangan pernah ragukan Tuhan. Mari lupakan semua masa lalu yang sulit, hal-hal yang buruk yang pernah kita alami. Jangan ada satupun kepahitan kepada siapapun, tapi lepaskan pengampunan dan mengucaplah syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk satu rancangan yang besar. Katakan engkau ada. Engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari nyanyikan pujian ini, berkata bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Ada banyak hal yang sulit yang harus kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, layakkan kami. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau masih punya kepahitan, kekecewaan, sekecil apapun itu, datang di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, lepaskan semua kepahitan kami. Dan minta supaya Tuhan memberikan kebebasan, kemerdekaan buat kita. Dari semua kesulitan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang pernah kita alami. Dan lihat kepada Tuhan dan pandang kepada Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Bapa di surga, hari ini kami sungguh-sungguh rindu untuk menikmati Ya, Yesus. terus anugerah dan kasih Tuhan. Ya. Saya minta hamba-hambanya akan melayani maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua. Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani. Engkau yang menguduskan kami. Kami rindu Tuhan hari ini. Sungguh lewat tubuh dan darah Tuhan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Materai darah Kristus itulah jaminan buat kami. Haleluya. Apapun situasi yang harus kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak sekalipun meninggalkan kami. Engkau menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, setiap umat-Mu, di dalam nama Yesus. Dialah hari ini lewat tubuh dan darah Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Malam waktu dia diserah, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti, dan kita minum darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Dan percayalah, ini juga menjadi satu kebenaran buat kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Meterai darah Kristus itulah jaminan buat hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi, mari belajar. Tuhan Yesus menderita, dia tidak lari dari penderitaan. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi Tuhan berkata, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Kalaupun harus kita lewati situasi yang sulit, jangan pernah takut. Kalau itu apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan, percayalah, di balik semua itu kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Amin. Mari nikmati tubuh dan darah Tuhan, dan alami kuasa Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Amin. Alami berkat Tuhan. Amin. Alami kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari minum dengan iman. Jangan asal-asal minum, tapi minum dengan iman. Ini jaminan buat kita. Yes. Percayalah, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Rancangan bagi masa depanmu Tuhan buat yang dahsyat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu,
selamatkanku, kini ku hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat Bukti kasih-Mu Kau menderita dengan darah-Mu. dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Menebus hidup. katakan terlalu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar. terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk Menebus hidup. Sudah mendapat semua, mari kita mau angkat ini hosti atau roti di atas kepala kita. Haleluya. Kita hormati pengorbanan Kristus dan percaya di balik pengorbanan Kristus ada kemenangan, ada Amin. mujizat buat kita. Amin. Saya rindu pagi hari ini saudara kita yakini dan terima dengan iman. Yesus. Apapun situasi dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Mujizatnya sanggup dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dengarkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita mau terima dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan yang bersih anggur dengan tangan kanan kita. Saudara yang punya sakit penyakit yang rindu kau disembuhkan, Amin. pegang sakitmu dengan tangan kirimu sambil kau angkat dan yakin bahwa di dalam darah Yesus Dalam nama Tuhan Yesus. ada kuasa, ada mujizat. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita. Haleluya.
Kita nyanyikan glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, Haleluya. glory, glory, Haleluya. Haleluya. glory, haleluya. Haleluya. Katakan dancing my soul. Oh my Savior God. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. My Savior God. How great thou art. Thou art. How great thou art. Katakan how great thou art. How great thou art. How great thou Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih untuk rancangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk janji Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Amin. Tidak ada hal yang lebih indah. Hanya pujian ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Kami terima semua firman-Mu. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Dan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami akan terus berbuah Ya. di setiap musim kehidupan kami. Amin. Sehingga dimanapun kami berada, apapun situasi kami yang ada, Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua yang diberkati, baik kita yang di rumah maupun yang di gereja, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang siap berbuah di segala musim, boleh lambaikan tangan dengan saya, baik jemaat yang di gereja maupun di rumah. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Gembala yang boleh terus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat-berkat firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Mari kita tanggalkan masa lalu, akar pahit yang masa lalu lupakan. Amin. Dan terus berada mencari hadirat Tuhan dan percayalah rancangan Tuhan masa depan yang gilang gemilang menjadi bagian kita umatnya. Amin. Ya, mari kalau kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya kita akan memberkati juga untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami di dalam kami menghadapi waktu-waktu hari ke depan kami. Kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat luar biasa, Allah yang akan menyertai setiap kami semuanya Tuhan, dan masa depan yang gilang gemilang menjadi bagian milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan suci kuduskan setiap persembahan yang akan diberikan, dan biarlah kami boleh berkenan memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
berkat-berkat-Mu secara dahsyat luar biasa menyertai kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, juga kehidupan pelayanannya. Senantiasa Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang akan memberi juga diberkati. Terima kasih dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, mulai bulan ini kita sama-sama tahu bahwa Desember mendatang kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal dengan izin dan perkenanan Tuhan. Untuk itu kita akan melakukan kolektan sebanyak 2 kali setiap minggu pertama setiap bulan, di mana satu kolektan untuk mendukung dana Natal dan satu lagi untuk kegiatan operasional gereja Tuhan di tempat ini. Ya, kantong sambil kolektan diedarkan. Terima kasih. Ya, bagi jemaat Tuhan yang di rumah dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah bisa melakukan scan QR Code yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudari. Scan QR Code melalui dompet elektronik yang dimiliki, bisa melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, Shopee Pay maupun M-Banking, maupun bisa melakukan transfer melalui rekening bank dengan rekening 37999999456 pada Bank Sentral Asia. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Ya, bagi Bapak Ibu di gereja yang tidak sempat memberikan persembahan untuk Natal, telah tersedia amplop persembahan Natal. Silakan Bapak Ibu bawa pulang ke rumah dan di waktu mendatang boleh memberikan kepada bendahara Natal setempat. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sekalian berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Kita akan melaksanakan kegiatan doa dan puasa. Mengajak setiap umat Tuhan boleh terlibat bersama-sama di dalam doa dan puasa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober lusa mendatang. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan yang menjagai bangsa Indonesia ini dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan Tuhan juga yang akan menjagai setiap para pemimpin bangsa ini, biarlah beliau-beliau juga boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat dan takut akan Tuhan, dan kesejahteraan ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Ya, bagi jemaat Tuhan yang nanti hari Selasa bisa datang ke gereja, silakan datang ke gereja. Kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini dimulai pukul 7 malam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pastikan Bapak Ibu yang akan ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat. Ya, kemudian hari Jumat secara luar biasa juga kita akan mengadakan ibadah kerabat dimulai pukul 7 malam di tempat ini pada tanggal 9 Oktober hari Jumat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Semua kegiatan gereja GKRI Berea dapat Bapak Ibu, saudara-saudari ikuti. Apabila masih belum bisa datang ke gereja, silahkan mengikutinya secara daring di rumah masing-masing dengan Facebook ID Bapak Gembala kita, Benyamin Lumondo. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja GKRI Berea yang boleh disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau bangkit bersama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian Dancing My Soul, Dancing My Soul, My Savior God, how great Thou art, how great Thou art, dancing my soul,
segala pujian syukur, pengagungan, Ya. kejayaan, kehormatan hanya buat Engkau Tuhan, Amin. Raja di atas segala raja, Ya Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. untuk kasih Tuhan, untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, lewat pujian, lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah Tuhan. Ya Kami boleh merasakan kuasa dan lawatan Tuhan, melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Amin. Tuhan, Kau melihat hati kami, Kau melihat seluruh kehidupan kami. Inilah ibadah kami, inilah penyembahan kami, Ya Tuhan. inilah pujian kami yang kami persembahkan buat Engkau. Inilah Terima pelayanan kasih, kami. Yesus. Kami percaya Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan, bahkan persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk Natal, persembahan syukur kami. Ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Kau Tuhan yang sangat baik. Engkau Allah yang terlalu baik buat hidup kami. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus memimpin, menyertai kami. Biarkan Tuhan, biarkan ini terus menjadi satu iman dan keyakinan buat kami, bahwa dimanapun, kemanapun kami melangkah, Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami tahu Engkau tetap terus menyertai kami. Immanuel, Ya. dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam keluarga, dalam pelayanan, baik apapun yang kami harus lewati, kami tahu Tuhan merancangkan yang terbaik buat kami. Amin. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memelihara kami. Ya. Kami yang lemah kami dikuatkan, Amin. kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Amin. Kami terlalu percaya, baik jemaat Tuhan yang di rumah maupun ada di gereja, semua kami menikmati kuasa dan lawatan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, buat kami terus semakin setia, Ya. semakin mengucap syukur, Ya. terus menghasilkan buah-buah yang tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami tidak mundur, kami tidak goyah, kami tidak pernah akan kecewa, karena kami tahu Tuhan kami baik Amin. dan sangat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat terima tanganmu dan terimalah berkat Ya. Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah engkau, diberkatilah ladangmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah masa depanmu, Amin. diberkatilah pelayananmu, Amin. diberkatilah kehidupan rohanimu, Amin. diberkatilah keluar masukmu. Amin. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, engkau tetap menikmati penyertaan Tuhan Amin. dimanapun engkau berada. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Ya. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja.